Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rika, Bu Sakila. Salam sehat selalu buat sahabatku. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Namun sebelum itu izinkan saya mengenalkan diri. Saya Marliana akan bertindak sebagai pengamat, kemudian nanti Ibu Sakila sebagai coach dan Bu Rika sebagai coaching. Nah, sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Sakila mengenai kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Pertama yaitu tentang alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan kita. Yang kedua, kompetensi yang ada pada Bu Sakila. Itu adalah rubrik yang akan saya amati pada sesi ini. Nah, kalau boleh tahu Bu Sakila, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, yang akan saya kembangkan ada 3 kompetensi ya Bu Muriana. Yang pertama itu presence, yakni kehadiran penuh. Dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga sebagai pendengar aktif, Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang ingin Ibu observasi? Dari ketiga kompetensi itu tadi, saya akan mengobservasi sebagai mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Oke. Nah, apa indikator dari pertanyaan berbobot? Maksudnya ketercapaian tujuan itu nanti seperti apa yang ingin Ibu Sakila inginkan? Ya, indikatornya yakni saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri Ibu Rika untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Ya Bu, untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Sambil saya catat, berarti nanti Bu Sakila sebagai coach ingin Bu Rika sebagai coachee mendapatkan solusi dan ide baru supaya nanti Bu Rika lebih percaya diri ya Bu? Ya. Oke, waktu selanjutnya kita akan melakukan latihan coaching. Karena itu saya silakan kepada Bu Sakila dan Bu Rika untuk memulainya. Baiklah, terima kasih Bu Marliana. Saya akan memulainya. Assalamualaikum Rika. Waalaikumsalam Bu. Baiklah Rika, mohon maaf ya Ibu mengganggu waktu kamu sebentar nih. Begini Rika, Ibu dengar Rika ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi Ibu lihat Rika kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya Rika? Iya nih Bu, saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi jujur Bu, saya merasa kurang percaya diri. Oh begitu. Rika masih belum percaya diri ya? Coba jelaskan mengapa Rika kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten itu. Begini Bu, saya itu merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulunya saya pernah mengikuti perlombaan yang sama, tapi saya gagal Bu. Jadi saya malu rasanya Bu kalau saya harus gagal untuk yang kedua kalinya. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan
Rika saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami menunjuk Rika karena Rika itu mempunyai potensi bagus dalam bahasa Inggris. Menurut Rika, apa saja kemampuan Rika dalam pelajaran bahasa Inggris? Kemampuan saya dalam belajar berbahasa Inggris itu, saya suka sekali Bu menghafal lagu dalam bahasa Inggris. Saya juga suka Bu nonton film berbahasa Inggris. Saya aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dan saya mampu Bu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu dalam bahasa Inggris ya. Itu udah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya Bu ya, yang pertama saya akan menemui guru bahasa Inggris saya di sekolah Bu ya, untuk membantu saya membuat pidato dalam bahasa Inggris yang bagus. Terus yang kedua, saya akan mencoba berlatih Bu di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Dan langkah selanjutnya saya akan mencoba berpidato di depan guru bahasa Inggris saya dan teman-teman saya, tentunya agar saya lebih percaya diri. Dan saya ingin menghilangkan trauma Bu atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten itu? Insya Allah sekarang merasa lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Rika. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar ya. Dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan perlombaan ini, tentunya saya akan berlatih bersungguh-sungguh ya Bu. Saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris saya. Juga saya akan berlatih Bu dengan guru bahasa Inggris di tempat saya les. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar ya Bu, supaya saya bisa menjadi yang terbaik nanti dan bisa membawa nama baik sekolah dan juga keluarga saya Bu. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu Rika. Mudah-mudahan kamu sukses ya dan bisa menjadi juara. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu atas saran dari Ibu. Sekarang saya merasa jauh lebih lega dan saya merasa saya bisa lebih percaya diri dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Baiklah Rika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sakila dan Bu Rika telah mempraktekkan latihan coaching kita pada pagi hari ini. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sakila, tapi saya ingin mengevaluasi dulu ya perjalanan coaching kita tadi. Secara garis besar untuk alur tirtanya sudah tampak semua, dari mulai coaching, indikator, dari permasalahannya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir itu tanggung jawab juga sudah tampak semuanya ya Bu Rika dan Bu Sakila. Kemudian di awal tadi Bu Sakila kan ingin mengembangkan tentang kompetensi pertanyaan berbobot. Sudah tampak sekali juga ya Bu, sudah menunjukkan pertanyaan berbobotnya yang dapat memberi solusi, merancangkan solusi, kemudian memunculkan solusi, ide-ide kreatif agar Bu Rika sebagai coachingnya itu bisa menunjukkan ide agar dia lebih percaya diri. Kemudian setelah melakukan coaching ini tadi Bu Sakila, apa yang ingin menjadi indikator ketercapaian yang tampak dari yang ingin Ibu kembangkan tadi?
indikator yang tampak yang ingin dicapai tadi yaitu tumbuhnya rasa percaya diri Rika untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Oke. Ini adalah coaching pertama ya Bu Sakila. Nanti coaching yang akan datang, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi di bidang di kompetensi yang mana Bu Sakila? Nah, untuk yang selanjutnya, insya Allah saya akan mengembangkan pada kompetensi kehadiran penuh dan juga kompetensi sebagai pendengar aktif. Oke, terima kasih ya Bu Sakila dan Bu Rika. Coaching kita hari ini berjalan dengan baik. Semoga kita bisa menjadi yang baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat-sahabatku semua, Bu Rika, Bu Marliana. Pada hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Sebelum mengadakan coaching, izinkan dulu saya memperkenalkan saya Siti Sakila sebagai pengamat dan Ibu Rika Bu Mana sebagai coaching. Nah, sebelum kegiatan coaching kita dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rika mengenai kompetensi seorang coach. Pada pertanyaan ini, ada beberapa rubrik sebenarnya yang akan saya kembangkan. Yang pertama yakni pada alur tirtanya, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak ya pada kegiatan kita. Kemudian kompetensi yang ada pada Ibu Rika. Apa yang ada sesi coaching kita kali ini? Baik Bu, pada kesempatan coaching pada hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini adalah rubrik ya yang akan saya amati pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut? Kompetensi yang mana yang ingin Ibu Rika observasi? Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, pada kesempatan ini yang ingin saya observasi itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah apa indikator dari tercapaian tujuan tujuan seperti apa yang ingin Ibu Rika inginkan begitu? Tujuannya itu ya Bu, pada kesempatan hari ini saya sebagai seorang coach itu bisa memunculkan solusi ataupun mengarahkan bagaimana coach saya, Bu Marliana, bisa menemukan solusi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Oke, sambil saya catat ya Bu, sebagai coach ingin Bu Rika sebagai coach mendapatkan solusi ya dari ide-ide baru gitu ya Bu Rika. Iya, benar. Nah, lalu sebelumnya
Selanjutnya ya, Bu Rika dan Bu Marliana, saya persilahkan untuk melakukan sesi coachingnya. Dipersilakan. Terima kasih Bu Sakila. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Marliana. Waalaikumsalam Bu Rika. Apa kabarnya hari ini Bu Marliana? Alhamdulillah, baik Bu Rika. Bu Rika apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat juga Bu. Nah, terima kasih ya Bu ya atas kehadiran Bu Marliana pada hari ini. Mari Bu, kita berbincang-bincang sebentar. Ada yang mau Ibu sampaikan sama saya? Begini Bu Rika, di sekolah saya sekarang mulai menerapkan kurikulum merdeka berubah, di mana kelas 1 dan kelas 4 mulai menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai kurikulum yang baru, guru-guru masih belum memahami bagaimana caranya untuk mengimplementasikannya. Sembari berjalan pembelajaran di kelas, guru juga harus belajar di platform Merdeka Mengajar. Karena masih belajar, guru-guru juga belum optimal dalam mengimplementasikan kepada murid-muridnya. Termasuk saya ya Bu, sebagai guru kelas 4 merasa belum optimal dalam memberikan pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya Bu ya, permasalahan yang terjadi. Nah, pada pertemuan kita hari ini Bu, kira-kira apa tujuan akhir yang ingin Ibu peroleh? Saya ingin menerapkan kurikulum merdeka ini dengan lebih baik dan terarah, sehingga mencapai pembelajaran yang berpihak kepada murid Bu. Sungguh menarik sekali ya Bu, tujuan yang ingin Ibu capai. Tentunya agar murid-murid Ibu terlayani dengan baik, dengan menerapkan kurikulum yang baik dan terarah. Nah, menerapkan kurikulum yang baik dan terarah yang bagaimana yang Ibu maksudkan? Begini Bu, kurikulum yang masih dikatakan baru ini masih belum sempurna. Rasanya jika diterapkan dalam kelas, jika guru-gurunya masih belum memahami dengan baik apa sebenarnya maksud dari merdeka itu. Guru-guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengikuti arahan dan panduan yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Guru harus meninggalkan tabiat lamanya untuk menuju paradigma baru Merdeka Belajar. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid, apa kemungkinan yang akan Ibu lakukan? Untuk mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang melibatkan murid-murid secara aktif sesuai dengan kodrat mereka masing-masing pada setiap rangkaian kegiatan pembelajaran di kelas saya. Dengan ini mungkin murid-murid akan menikmati pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mengantarkan mereka menjadi pribadi yang merdeka, selamat, dan bahagia. Jadi, Ibu akan melibatkan murid secara aktif, benar begitu, Bu? Iya, Bu. Nah, apa strategi Ibu nih untuk membuat murid-murid Ibu dapat aktif dalam setiap rangkaian kegiatan pembelajaran Ibu di kelas? Strategi yang akan saya buat untuk membuat murid-murid saya lebih aktif dalam rangkaian kegiatan pembelajaran di kelas saya menerapkan model cooperative learning. Seperti yang Ibu tahu, cooperative learning ini bervariasi setiap harinya, Bu. Nanti di mana murid akan bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Model pembelajaran cooperative learning yang bervariasi, bagaimana yang Ibu terapkan? Model cooperative learning ini kan seperti yang kita ketahui, yaitu pembelajaran yang berkelompok, Bu, di mana anak bekerja bersama kelompok yang heterogen sehingga murid mampu aktif belajar bersama kelompoknya. Model cooperative learning juga memiliki banyak tipe-tipe yang bisa kita terapkan secara bervariasi setiap harinya di kelas.
dengan beragam tipe yang kita terapkan ini, kita mampu membuat suasana belajar yang menyenangkan bagi murid-murid. Mungkin mereka mengalami pembelajaran yang baru ya Bu, yang beragam juga. Pembelajaran seperti ini akan mampu memotivasi cara belajar anak untuk aktif dalam kegiatan yang dilalui di kelompoknya. Nah, kelompok yang akan Ibu bentuk adalah kelompok yang heterogen. Maksudnya heterogen di sini apa ya, Bu? Kelompok yang heterogen di sini ya Bu, yaitu kan menyatukan murid beragam dari tingkat pemahaman, kemampuan, jenis kelamin, suku, nanti akan bekerja di dalam satu kelompok. Dengan keberagaman ini, murid memiliki kemampuan lebih untuk membantu murid yang masih belum memahami pembelajaran. Mungkin selama kita menjadi guru, siswa kurang memahami apa yang kita sampaikan, tetapi dengan teman yang menyampaikan ataupun tutor sebaya yang kita sebut, mungkin lebih memahami siswa yang lain dalam penyampaiannya itu. Baik, strategi Ibu bagus sekali ya Bu ya, sebagai alternatif penyelesaian masalah yang Ibu hadapi. Nah, apakah Ibu punya strategi yang lainnya, Bu? Ada Bu, strategi lainnya yang dapat saya lakukan adalah dengan melakukan kegiatan yaitu menyusun rancangan pembelajaran, menyiapkan alat peraga, menyiapkan media, dan menyiapkan lembar kerja murid sebelum memulai pembelajaran di kelas. Sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya akan lebih terarah dan bermakna, Bu. Baik, Bu. Kapan Ibu akan menjalankan strategi Ibu tersebut? Mungkin mulai hari ini, Bu, saya akan menyusun rancangan pembelajaran, menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran, serta menyiapkan lembar kerja murid untuk pembelajaran besok ya, Bu. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran cooperative learning tipe START terlebih dahulu sebagai penerapan awal strategi ini, Bu. Apakah Ibu membutuhkan bantuan orang lain dalam menerapkan strategi yang akan Ibu lakukan ini? Tentunya agar pembelajaran yang Ibu laksanakan menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, tentunya pertama saya sangat membutuhkan, Bu ya. Pertama saya membutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, Bu, sebagai pimpinan, kemudian rekan sejawat dan orang tua murid, serta sarana prasarana yang tersedia di sekolah. Dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada, sangat mendukung pembelajaran yang akan saya lakukan. Contohnya adalah pemanfaatan e-fokus sebagai media pembelajaran audiovisual, Bu. Dari serangkaian cerita kita tadi nih ya Bu, ternyata strategi Ibu itu sudah mampu Bu menggambarkan kalau Ibu sudah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, setelah Ibu melaksanakannya di kelas Ibu, kira-kira apa nih rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Wah, kalau memang itu terjadi ya, Bu, saya sangat senang sekali, Bu. Tapi lebih jelasnya nanti akan kita cari waktu luang lagi untuk melakukan coaching setelah saya melaksanakan dan saya merefleksi saat kita jumpa lagi nanti ya, Bu. Wah, seru ya nih Bu ya, saya tunggu infonya ya Bu. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, telah menemani saya pada hari ini. Sama-sama Bu, semoga sukses nanti strategi yang akan Ibu terapkan ya. Amin, terima kasih. Oke, baiklah Bu, sampai jumpa ya Bu ya di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas praktek coachingnya ya buat Ibu Rika dan Ibu Marliana. Di sini saya sebagai pengamat, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Rika. Tapi saya ingin mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar untuk alur ceritanya sudah tampak seperti ya Bu Rika, mulai dari coaching, indikator, dari permasalahan, aksi nyata juga sudah tampak, dan terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak sekali ya Bu. Nah kemudian di awal juga Ibu Rika ingin mengembangkan tentang kompetensi pertanyaan yang berbobotnya juga sudah tampak sekali ya Bu Rika, sudah menunjukkan pertanyaan berbobotnya yang dapat memberikan solusi ya, atau memunculkan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Nah, setelah melakukan coaching itu tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian yang tampak dari yang ingin dikembangkan itu tadi, Bu Rika? Baik, indikator yang tampak dari pengembangan coaching yang dilakukan tadi adalah yang pertama, ada beberapa pertanyaan berbobot yang telah diajukan oleh coach. Kemudian yang kedua, Ibu Marliana sebagai seorang coach tadi sudah mampu memunculkan ide, gagasan, dan juga saran-saran bagaimana pembelajaran cooperative learning-nya dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Untuk coaching yang akan datang, Bu Rika, kompetensi yang akan dikembangkan lagi apa itu, Bu? Untuk pengembangan yang akan datang dan untuk coaching yang selanjutnya, yang ingin saya tingkatkan itu adalah sebagai seorang coach, saya bisa menjadi pendengar aktif, kehadiran penuh, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya Bu ya ke depannya, dan pertanyaan berbobot yang saya ajukan sebagai seorang coach itu bisa berkembang lebih baik lagi. Begitu Bu. Baiklah, terima kasih atas coachingnya kita hari ini ya Ibu Rika dan Bu Marliana. Untuk sesi kali ini kita selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera buat semua teman-temanku, Bu Marliana dan Bu Siti Sakila. Bagaimana ya Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching ya Bu. Nah, sebelum mengadakan latihan coaching ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan peran-peran kita ya Bu ya pada sesi kali ini. Nah, kali ini saya bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bu Marliana akan bertindak sebagai coach dan Bu Siti Sakila akan bertindak sebagai coaching. Baik, sebelum kita mulai sesi coaching kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bu Marliana sebagai seorang coach. Tentunya berkenaan dengan kompetensi bagaimana seorang coach itu ya yang harus dilakukannya. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu pada sesi coaching ini yang akan saya amati adalah alur tirta. Apa saja itu? Yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saya harap nanti akan
tampak ya Bu pada kegiatan yang akan dilakukan ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah saya ingin melihat kompetensi apa yang dimiliki oleh Ibu Mariana sebagai seorang coach. Nah, kira-kira nanti itulah ya rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan sesi coaching pada hari ini. Baik, kalau boleh tahu nih Bu Mariana, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di sesi kali ini? Baik Bu Rika, kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama tentunya kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan yang ketiga nanti saya akan mengembangkan yaitu pertanyaan berbobot. Baik, berarti pada kesempatan kali ini ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Mariana sebagai seorang coach ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira Bu yang mana secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot Bu. Baik. Selanjutnya Bu, apa kira-kira indikator dari pertanyaan berbobot yang ingin Ibu capai? Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot nanti coach saya bisa menemukan solusi bagaimana trik dan teknik agar nilainya baik. Oke, baik. Saya catat dan saya simpulkan ya Bu ya di sini bahwa Bu Mariana sebagai seorang coach ingin nanti Bu Sakila sebagai seorang coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, yaitu bagaimana bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Dan tentunya bagaimana Bu Sakila sebagai seorang coach bisa menggali ide-ide baru yang ada di dalam dirinya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Baik, oke. Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan ya kepada Bu Mariana dan Bu Sakila. Silakan untuk memulai sesi coaching. Rika, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, Bu Mariana. Kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Iya, tentu Ibu ada waktu. Ayo, kita berbincang di taman di sana ya. Baiklah, ada apa Sakila? Coba ceritakan. Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Apa yang ingin Sakila capai di akhir diskusi ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Terus ada lagi? Saya bingung juga ya, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan ya, Bu? Boleh kamu ceritakan ke Ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu, oleh seorang guru. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau les privatnya. Terus, selain tidak nyaman, adakah hal yang kamu rasakan? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tak adil, Bu. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada saya. Sebelumnya, saya selalu dapat nilai tinggi di kelas. Jika Ibu boleh tahu,
Seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi? Begini ya Bu, rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tetapi mengapa ya nilai yang saya dapatkan kecil Bu? Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu? Selama ini saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah Bu. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat pada guru tersebut. Apakah kamu pernah mendiskusikan dengan guru bersangkutan? Belum sih Bu, tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya selalu lebih kecil daripada mereka. Baik, lalu kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi berdiri depan ruang guru tuh ingin menemui ibu guru tersebut untuk konfirmasi dugaan saya selama ini Bu. Terus mengapa kamu tidak lakukan? Tapi saya rasa takut Bu, nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Apakah guru tersebut pernah marah? Gurunya baik sih Bu, pada saat menjelaskan juga bagus, dan saya senang diajar oleh guru itu. Kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Benar juga ya Bu, harusnya saya coba dulu temui guru itu tadi. Bagus, setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil itu tadi. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut tes? Begini ya Bu, saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin, mengulang pelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawal yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini, sejak saya dipanggil untuk masuk ke Pelada Jabar untuk cabang olahraga pencaksilat, saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan Pelada di ini sangat intens dan saya harus bolak-balik Bu, dari Selat Panjang ke Tanjung Samak seminggu 3 kali. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Sepertinya iya ya Bu, saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur aja. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Benar juga ya Bu, mungkin karena saya jadi tidak fokus dalam belajar. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan tetap bertanya ke guru tersebut Bu, untuk memastikan dugaan saya itu tadi. Selain itu, saya juga akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan pencaksilat saya di Palembang. Karena menjadi atlet nasional adalah impian dan cita-cita saya Bu. Bagus sekali solusi tersebut. Terus, ada lagi yang akan kamu lakukan? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa Bu.
karena saya tak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya rasanya bisa meminta bantuan Miraj, teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat itu. Miraj itu adalah teman baik saya, Bu, yang selalu bersedia membantu saya. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan itu? Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya itu tadi. Yang kedua, selain itu, saya akan mengkonfirmasikan jadwal les ulangan yang diberikan. Dan yang ketiga, selain itu saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Saya juga akan meminta bantuan Miraj tadi untuk membantu saya dalam belajar, Bu. Bagus sekali. Ibu suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru itu, Bu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar, latihan. Lalu, siapa yang kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Miraj untuk menemani saya menemui guru tersebut, Bu. Selain itu, saya juga akan meminta untuk membantu saya dalam belajar. Nah, sepertinya itu sangat baik untuk kamu lakukan ya, Sakila. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu ya, Bu. Karena bel tanda masuk sudah berbunyi tuh. Sama-sama, Sakila. Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rika. Baik, terima kasih ya, sangat luar biasa sekali praktek coachingnya hari ini Bu Marliana dan Bu Sakila. Nah, selanjutnya setelah sesi coaching ini berakhir, saya ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bu Marliana sebagai seorang coach. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu nih perjalanan coaching yang sudah berlangsung tadi ya. Nah, secara garis besarnya, untuk alur Tirta pada saat coaching tadi itu sudah sangat bagus ya Bu ya, sudah kelihatan langkah-langkahnya. Nah, sudah saya checklist semua tadi di sini, mulai dari tujuan coaching, sudah tampak tadi ya Bu ya. Kemudian ada indikator dari permasalahannya juga sudah tampak. Dan rencana aksi juga sudah tampak dan tanggung jawabnya juga sudah kelihatan jelas sekali ya. Nah, alur Tirtanya di sini saya rasa sudah tercapai semuanya. Nah, yang kedua tadi di awal Bu Marliana sebagai coach mengatakan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Nah, tadi juga sudah tampak sekali ya Bu, bahwa Bu Marliana itu sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi kepada Bu Sakila sebagai seorang coach bagaimana menyelesaikan masalahnya dan memunculkan ide-ide dan potensi yang bisa Bu Sakila munculkan atau timbulkan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan untuk Bu Marliana sebagai seorang coach, kira-kira apa indikator yang tampak dari pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Indikator yang tampak itu bahwa coach saya bisa memunculkan ide dan trik agar nilainya menjadi lebih baik. Dibuktikan dengan jawaban coach, yaitu dia akan memulai menanyakan ke gurunya tentang perasaannya yang menduga bahwa nilainya itu jelek karena
dia tidak mengikuti les, kemudian dia membuktikan lagi dia akan belajar mencari teman sebaya untuk mendampingi dia belajar, kemudian dia menemukan solusi yaitu dengan lebih belajar lagi dan membuat jadwal-jadwal pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi lebih baik dan teratur. Begitu Bu Rika. Bagus sekali ya Bu ya pemahamannya. Nah, untuk coaching selanjutnya nih Bu, kira-kira indikator pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Tadi kan saya sudah mengembangkan yaitu pertanyaan berbobot Bu ya. Insya Allah nanti di coaching selanjutnya saya akan mengutamakan itu kompetensi present, yaitu kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Mungkin waktu sesi kita pada hari ini sudah cukup dan sudah berakhir. Terima kasih untuk partisipasinya Bu Marliana sebagai coach dan Bu Siti Sakila sebagai coachee. Tentunya sudah mengikuti sesi coaching ini dengan sangat baik dan sangat bagus sekali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.